Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis terakhir dari bab taubat. Beberapa ulama memuji beliau, Imam Nawawi, yang meletakkan hadis ini di akhir bab taubat karena ada sesuatu menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Bab taubat ini diakhiri dengan hadis seperti ini. Mari kita lihat. Hadis 24. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhhakullahu ila rajulain. Allah tertawa melihat dua orang laki-laki. Allah tertawa melihat dua orang laki-laki. Ngapain? Yaqtulu ahaduhumal akhar. Yang satu ingin membunuh yang lain. Berarti dua orang laki-laki ini berbunuh-bunuhan. Bisayfaihima, dengan kedua pedang masing-masing. Pedang ini ya contoh saja ya. Ya bisa golok, bisa pistol, senjata. Allah tertawa. Ya. Kenapa? Kenapa Allah tertawa? Yadkhulanil jannah. Karena dua orang laki-laki itu akhirnya dua-duanya akan masuk surga. Bukan neraka, surga. Ini beda dengan hadis yang telah lewat bab niat sebelum bab taubat. Ya. Idza iltaqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu fahuma finnar. Apabila dua orang muslim saling berbunuh-bunuhan dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Padahal dia tidak membunuh, belum ngapa-ngapain. Nah, sudah kita bahas dengan rinci waktu itu di awal-awal bab niat. Nah, ini beda lagi. Allah tertawa melihat dua orang saling berbunuh-bunuhan. Kenapa Allah tertawa? Karena dua-duanya akhirnya masuk surga. Jibril enggak tahu, Mikail enggak tahu, apalagi Rasulullah Muhammad SAW dan seluruh manusia, seluruh makhluk enggak ada yang tahu. Hanya Allah satu-satunya yang tahu bahwa dua orang laki-laki ini akan ketemu di surga. Padahal waktu itu berbunuh-bunuhan. Detik itulah Allah tertawa. Ya. Dan lafaz Nabi ini jangan dirubah-rubah ya. Udah biarkan sebagaimana yang Nabi sabdakan, Allah tertawa. Jangan diganti Allah senang, Allah ridho, Allah takjub. Beda lagi. Ya. Lafaz yang dari Nabi jangan dirubah-rubah. Nabi bilang tertawa, tertawa. Tentu tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya siapapun. Sebagaimana wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun.
Tangan Allah, jari Allah tidak sama dengan tangan jari siapapun. Ya. Yang penting jangan merubah ayat, jangan merubah hadis. Dan ini berisi tentang sesuatu yang sangat rahasia. Rahasia. Ya. Surga itu rahasia sekali. Belum ada yang pernah lihat kita kan? Neraka itu rahasia sekali, belum pernah ada yang lihat kan? Jin rahasia sekali, belum pernah ada yang lihat kan? Malaikat, Allah Rabbul Alamin jutaan kali lebih rahasia. Nggak ada yang tahu tentang Allah. Nah, disinilah kesalahan Sokrates, Aristoteles, Plato. Mereka ini orang-orang baik, pintar, cerdas, ingin tahu siapa Tuhan. Tapi ngarang, berpikir. Ya, beda dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nggak tahu, kosong tentang Allah, nggak tahu. Ketika Allah ngasih tahu, aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Nah, sudah terima. Oh, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Begitu. Ya, karena Allah itu zat yang sangat nggak ada yang tahu, rahasia, betul-betul rahasia, paling rahasia, nggak ada yang tahu. Allah itu maunya apa, yang disukai oleh Allah apa, yang dibenci oleh Allah apa, Allah ada di mana, nggak ada yang tahu. Tahu dari mana coba? Nggak ada yang tahu kecuali Allah sendiri yang ngasih tahu. Aku bersemayam di atas arsy. Aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam untuk mencari siapa yang sedang berdoa akan aku beri, siapa yang sedang mohon ampun akan aku ampuni. Dapat info ini gitu. Jadi untuk tahu siapa Allah, sifat Allah ada di mana, yang disukai apa, yang dibenci oleh Allah apa, tunggu keterangan dari Allah. Jangan dari akal, logika, nurani, nggak akan benar. Ya, coba kalau pakai nurani kita, kalau pakai logika kita, kira-kira Allah itu sombong apa enggak? Allah itu sombong apa enggak? Pakai nurani ya, pakai logika. Insya Allah kita nggak akan tega bilang Allah sombong kalau pakai nurani, kalau pakai logika, kalau pakai hati. Orang kita dibilang sombong aja marah. Ya, Pak Presiden, Raja dibilang sombong marah. Sombong itu sifat yang buruk. Ya, iblis jelas itu sombong. Maka kalau pakai nurani, pakai hati, pakai perasaan, kita nggak sanggup, nggak akan tega bilang Allah itu maha sombong. Gitu ya. Tapi Allah sendiri bilang apa? Aku sombong. Ya. Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah pakaianku. Siapa yang mengambil itu dariku, akan aku azab dia selama-lamanya. Allah sendiri yang bilang aku sombong. Dan pantas bagi Allah untuk menyombongkan dirinya. Kalau iblis nggak pantas, Fir'aun nggak pantas, Abu Jahal, Abu Lahab nggak pantas, siapapun nggak pantas. Karena manusia itu kecil. Jangankan manusia, Jibril, Mikail kecil di mata Allah. Kalau Allah mau hancurkan, binasakan Jibril, Mikail detik ini, Allah sanggup. Siapa yang mau protes? Ya, semuanya kecil di hadapan Allah. Maka tidak berhak sombong. Yang satu-satunya yang berhak sombong Allah, karena segala sesuatu jagat raya alam semesta ini Allah yang menciptakan. Maka Allah membesarkan dirinya. Akulah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Akulah satu-satunya yang memiliki surga dan neraka. Semuanya sesat kecuali yang aku beri hidayah. Semuanya telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Semuanya pasti lapar kecuali yang aku beri makanan. Semuanya pasti haus kecuali yang aku beri minum. Ini kan kesombongan Allah. Dan Allah pantas untuk sombong. Lihat ayat Al-Quran. Bacaan-bacaan solat ini penuh dengan kesombongan-kesombongan.
Allah. Akulah satu-satunya, sembahlah aku, tidak ada Tuhan selain aku. Dan itu kesombongan, dan itu benar. Justru kalau Allah tidak sombong, Allah merendahkan diri, itu buruk. Ya. Akulah Tuhan yang segini-gini aja. Akulah Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Merendahkan diri seperti itu, ya tentu bukan Tuhan. Sifat Tuhan yang hanya ada satu di jagat raya alam semesta adalah menyombongkan dirinya, dan itu pantas dan itu baik. Adapun kita semua dan seluruh makhluk tidak baik, tidak pantas menyombongkan diri. Ya. Maka ada kalimat Allah tertawa, sudah ikuti saja. Ini kata Allah dan Rasulnya. Jangan dirubah-rubah. Oh, maksud tertawa itu anu. Boleh bilang begitu. Tapi harus Rasulullah yang pertama kali mengucapkan itu. Rasulullah aja diam saja. Rasulullah ketika membawakan hadis ini diam saja. Enggak pakai keterangan, maksud tertawa ini anu ya. Maksud Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, maksud tangan itu anu ya. Bukan tangan seperti pengertian kita sehari-hari ya. Maksud bahwa Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, maksud jari ini anu ya. Bukan jari menurut bahasa kita sehari-hari. Rasul nggak pernah bilang begitu. Ya. Maka jari ya jari, tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, bersemayam ya bersemayam, tertawa ya tertawa. Tentu tertawanya tidak sama dengan tertawa siapapun. Wajahnya tidak sama dengan wajah siapapun. Ya, bukan berarti menyamakan Allah, karena nggak ada yang sama antara Allah dengan apapun. Lafadznya sama. Sebab kalau lafadznya nggak boleh sama, oh kalau Allah punya wajah berarti sama dengan kita dong. Kalau Allah punya tangan sama dengan kita dong. Kalau Allah punya jari sama dengan kita dong. Ya nggak sekalian aja. Kalau Allah melihat sama dengan kita dong. Kan kita melihat. Ya, kalau Allah mendengar sama dong dengan kita, kan kita mendengar. Kalau Allah hidup sama dong dengan kita, kan kita hidup. Ya. Jadi lafadznya, judulnya sama, nggak masalah. Yang beda itu apa? Hakikatnya. Walaupun antara kita dengan Allah sama-sama melihat, tentu penglihatan kita tidak sama dengan penglihatan Allah. Kita jarak 100 meter sudah kabur, nggak kelihatan. Allah miliaran kilometer, jelas. Tidak ada bedanya bagi Allah melihat jarak 1 meter dengan sekian miliar kilometer, nggak ada bedanya bagi Allah. Beda kan? Beda kan? Nah, adapun sama-sama melihat, iya. Itu. Maka jangan dibayangkan bahwa Allah punya tangan berarti Allah punya ginian, gitu, punya fisik. Kalau tangan kita fisik, betul. Tangan Allah bukan fisik. Apa? Wallahu a'lam. Nggak usah kita tahu, orang Allah nggak ngasih tahu. Ya, kalau tangan kita, wajah kita, kaki kita itu fisik, materi. Allah tidak. Lalu apa? Allah a'lam. Pokoknya kita ikuti saja, jangan ditambah, jangan dikurang. Itu ahlus sunnah, itu Rasul dan para sahabat. Oleh karena itu para sahabat nggak ada yang nanya-nanya kepada Nabi, ya Rasul maksud wajah Allah apa? Ya Rasul maksud tangan Allah apa? Ya Rasul maksud jari Allah apa? Nggak ada. Nggak ada. Jadi para sahabat betul-betul dijaga oleh Allah pertanyaannya. Kan ada 3 pertanyaan yang ada di zaman Nabi. Yang 2 buruk, hanya 1 yang baik. Pertanyaan siapa? Pertanyaan para sahabat. Adapun 2 yang buruk ini datang dari kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, dan 1 lagi datang dari ahlul kitab Yahudi. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab bertanya kepada Nabi, tujuannya menolak, tujuannya melecehkan, tujuannya menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim.
Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah berpisah hancur seperti ini? Wa'il bin As datang pada Nabi membawa tulang belulang manusia yang sudah umur mungkin ratusan tahun yang lalu. Bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur seperti itu? Ini kan nanya, tapi tujuannya bukan mencari jawaban, tujuannya mustahil Muhammad, gitu. Nggak mungkin tulang belulang yang sudah hancur seperti ini kok dihidupkan lagi. Tapi nadanya nanya, tujuannya menolak. Ini beda dengan Yahudi. Yahudi sama nanya kepada Nabi, tujuannya ngetes. Tujuannya ngetes. Maka pendeta-pendeta Yahudi mengatakan, coba tanya kepada Muhammad tentang roh. Kalau dia jawab roh itu begini, berarti dia bukan Nabi. Tapi kalau dia diam saja, nggak jawab, berarti dia Nabi. Lihat. Dan ini salah satu contoh di antara sekian belas contoh pertanyaan-pertanyaan Yahudi yang tujuannya ngetes Nabi SAW. Waktu itu kalau tidak salah pernah kita bahas di sini ya. Makanan apa yang pertama kali akan dinikmati oleh penduduk surga? Jadi ketika penduduk surga masuk pertama kali, jamuan pertama apa? Kemudian kenapa seorang anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya? Di riwayat lain, kenapa kadang laki-laki, kenapa kadang perempuan? Kemudian tanda besar pertama apa? Dekatnya hari kiamat. Ya. Kemudian bagaimana sifat tidur Nabi terakhir? Ya. Kemudian ini yang terakhir ini yang ngaco. Yang tadi benar semua tuh. Dijawab oleh Nabi dengan benar dan mereka mengatakan betul. Gitu. Mereka kan berilmu. Baca Taurat, baca Injil. Taurat dan Injil hari itu masih banyak yang asli daripada yang palsu, yang dirubah-rubah. Yang dirubah-rubah tentu banyak juga. Yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Allah tertawa melihat dua orang laki-laki yang saling berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Kenapa bisa begitu? Beliau jelaskan sendiri. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtalu. Dua orang itu, yang satu muslim, yang satu kafir. Yang satu kafir, yang satu muslim. Mereka berbunuh-bunuhan dalam apa? Dalam jihad. Yang muslim tentu dalam rangka membela agama Allah, li'i'la'i kalimatillah walibtigha'i mardatillah, jihad. Yang kafir tentu dalam rangka membela kekufurannya. Yang muslim kalah. Yang muslim terbunuh, mati, insya Allah mati syahid, masuk surga. Nah yang kafir ini di kemudian hari masuk Islam. Setelah masuk Islam, lalu dia berjihad, lalu dia mati di medan jihad dan akhirnya syahid, masuk surga. Itu jalan ceritanya. Dan contoh seperti ini banyak. Berapa banyak kaum muslimin yang dibunuh oleh Khalid bin Walid? Berapa banyak kaum muslimin yang dibunuh oleh Amr bin As? Ya, dalam perang Badar, dalam perang Uhud. Di kemudian hari Khalid bin Walid, Amr bin As, Abu Sufyan dan lain-lain masuk Islam, lalu berjihad, dan banyak dari mereka yang gugur di medan jihad, syahid, masuk surga insya Allah. Tahulah kita dari sini takdir itu, kehendak Allah itu betul-betul rahasia sekali. Bayangkan ada orang lagi membunuh orang muslim, kok dia calon penghuni surga. Rahasia banget kan? Rahasia sekali. Allah Maha tahu bahwa nanti dia akan masuk Islam, nanti akan jihad membela agama Islam, lalu dia mati syahid. Allah tahu dari awal. Ya,
Bahkan dari bumi belum diciptakan Allah sudah tahu. Kan Allah Maha tahu. Ya. Hanya Allah tertawa saat dua orang laki itu berantem berbunuh-bunuhan. Ya. Nah, ini pelajaran besar bagi kita untuk jangan memastikan, ya, ketika ada seorang kafir membantai ribuan kaum muslimin, namanya Fulan misalnya, lalu kita bilang Fulan ini calon penghuni neraka. Bolehkah? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Karena takdir itu rahasia. Kalau di kemudian hari dia masuk Islam, kan tidak mustahil. Ya. Siapa sekarang musuh Islam? Yang memusuhi Islam banyaklah ya. 5 tahun lagi, 7 tahun lagi, 10 tahun lagi dia masuk Islam, mungkinkah? Ya mungkin. Tidak mustahil. Padahal sekarang sedang membantai kaum muslimin. Di Myanmar misalnya, di Palestina misalnya, ya. Rahasia Allah itu betul-betul, takdir Allah itu betul-betul rahasia. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ada 4 fawaid dari hadis ini. Yang pertama, isbatu sifatid dhahki lillah. Ketetapan adanya salah satu sifat Allah, apa? Tertawa. Dan jangan dirubah-rubah ini. Dan jangan bikin mafhum mukhalafah, jangan bikin mafhum muwafaqah, jangan bikin seperti kita, ya. Kalau Allah tertawa, Allah pernah tertawa, berarti Allah pasti pernah cemberut, bersedih. Nggak boleh, nggak boleh. Butuh dalil, baik ayat atau hadis yang menyatakan Allah bersedih. Tidak ada. Tidak ada satupun ayat, satupun hadis yang menyatakan Allah bersedih. Melihat tingkah pola hambanya yang penuh dengan maksiat, Tuhan bersedih. Nggak ada. Nggak boleh mengucapkan kalimat itu. Ini kalimat yang luar biasa besar dosanya. Karena berbicara tentang Allah ngarang. Nggak boleh. Jangan kita seperti Sokrates, Aristoteles, Plato, para filosof, orang-orang cerdas dan baik, ingin mengenal Tuhan, tapi nggak pakai wahyu, nggak pakai Al-Quran dan Sunnah, nggak pakai Taurat, Zabur, Injil. Mereka tidak bertemu dengan para nabi, para rasul, akhirnya sesat. Maka satu-satunya sumber yang boleh kita jadikan rujukan tentang Allah hanya Al-Quran dan Sunnah. Akal tidak boleh, logika tidak boleh, ya. Kecuali berbicara tentang fikih, kita pakai akal kita, ya. Ambil contoh saja, bersin Hasim, alhamdulillah. Ada keterangan dari Nabi? Lirih saja, pelan-pelan dalam hati, apa jahar, keras? Nggak ada keterangan. Tapi kita boleh pakai akal. Ya, setelah kita berpikir pakai akal, ketemu bahwa ketika kita bersin lalu kita mengucapkan alhamdulillah, itu disuruh keras. Jangan dalam hati, jangan lirih. Kenapa? Kenapa? Nggak ada keterangan dari Nabi. Nabi nggak bilang bacalah alhamdulillah saat bersin dengan keras. Nggak ada. Tapi akal kita bisa mikir, nurani kita bisa mikir bahwa keras minimal kedengaran sama orang sebelah kita. Karena iya, kan kita berharap doa dari teman kita yang mendengarkan bersin kita dan mengucapkan alhamdulillah supaya dia mengucapkan yarhamukallah. Itu kan akal, boleh kita pakai. Untuk apa? Untuk hal-hal fikih seperti ini.
Adapun Allah ada di mana, ngapain Allah di sepertiga malam, maunya Allah apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah, gelap segelap-gelapnya. Gelap segelap-gelapnya, nggak tahu dari mana. Kecuali Allah yang ngasih tahu. Yang aku sukai itu yang ganjil-ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah mengatakan lewat lisan Nabi bahwa Allah itu ganjil, Allah menyukai bilangan ganjil. Maka tawaf ganjil, sa'i ganjil, istighfar ganjil, langit bumi ganjil 7 kan, dan seterusnya banyak sekali yang ganjil, sedikit yang genap. Karena bilangan ganjil itu disukai oleh Allah. Padahal kita lebih suka ganjil apa genap? Nah, kalau kita lebih suka genap, gitu. Apalagi ibu-ibu, udah genepin aja dah bang, ya. 100.000, 11.000, udahlah 100.000 aja bang ya. Nah, itu kita sukanya yang genap. Allah kebalik, Allah suka yang ganjil-ganjil. Dan ganjil itu konotasinya kan buruk. Konotasi ganjil itu kan buruk. Kayaknya ada yang ganjil nih orang ini. Dari ucapan dia dari awal sampai akhir ini banyak keganjilan. Ya kan? Berarti kan nggak baik ganjil. Justru Allah suka yang ganjil. Nah, ini membuktikan bahwa Allah itu nggak bisa dicerna. Tidak boleh disamakan dengan kita. Karena kita suka yang genap-genap, Allah pasti suka yang genap. Enggak. Justru Allah suka yang ganjil. Antum tahu negeri yang paling dicintai, disukai oleh Allah itu negeri apa? Ya, kalau kita kan yang subur, yang hijau, yang nebar biji, nggak serang lama tumbuh tunas tanaman. Allah enggak. Allah menyukai satu negeri yang nggak ada tumbuh-tumbuhan di situ kecuali sedikit sekali, tidak ada air di situ, pasir, batu. Itu yang Allah sukai. Di mana? Makkah, Masjidil Haram. Gitu ya. Dari awal diciptakannya bumi, Allah mencintai tempat itu. Padahal bagi kita nggak ada indah-indahnya. Jauh dibanding dengan Puncak, Dieng, Bromo, Bali, jauh kan? Pantai nggak ada, jauh. Boro-boro pantai, air nggak ada, sulit sekali. Justru tempat itu disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Salat di tempat itu lebih baik 100.000 kali daripada salat di tempat lain. Ya, Masjidil Haram. Ya sekarang aja indah, bagus karena gedung-gedung kan baru berapa ratus tahun, ribuan tahun lamanya, tandus, gersang, panas. Ya, banyak hotel segala macam fasilitas kan baru mungkin 100, enggak sampai saya kira 100 tahun ya. Ya mungkin 100 tahunan. Adapun Allah mencintai Mekah, Masjidil Haram dari awal Allah menciptakan bumi. Ya. Nah, dari sini nanti perjalanan pelajaran kita, apapun kata Allah tentang dirinya kita terima bulat-bulat. Ya, seaneh apapun. Sementara walaupun bagus sekali, indah sekali, tapi itu bukan kata Allah, bukan kata Rasulullah, jangan berbicara tentang Allah dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Seperti Allah bersedih tadi. Ya. Allah bersedih, Allah mengalah. Ya. Ini tidak ada dalil. Allah senang, ada nggak? Ada, ya. Sudah lewat pembahasan kan? Allah senang. Senang sekali. Masih ingat kapan Allah senang? Masih ingat? Kapan Allah senang? Ketika kita bertaubat. Ketika ada seorang hamba bertaubat, Allah senang sekali.
Allah malu. Ada? Allah malu dalilnya? Ada. Ketika kita mengangkat kedua tangan kita, ya Allah sembuhkan anak saya, ya Allah berikan aku anak, ya Allah bukakan pintu rizki. Allah malu kalau sampai Allah tidak mengabulkan. Ya, ini semua dalil. Ya. Maka yang tidak ada dalilnya jangan kita ucapkan. Seperti Allah bersedih. Ya. Allah bosan? Ada dalil? Allah bosan? Nggak ada. Sudah kita bahas juga kan? Allah tidak pernah bosan. Walaupun kita datang kepada Allah bertaubat puluhan bahkan ratusan kali. Kita minum khamr lalu bertobat, nangis di hadapan Allah. Minum khamr lagi, bertobat lagi, minum khamr lagi, bertobat lagi, terus sampai puluhan kali. Allah tidak pernah bosan. Kalian sendiri yang bosan. Tentu sangat berbeda dengan kita. Kita baru 2 kali saja bawahan kita, pembantu kita minta maaf kepada kita dengan kesalahan yang sama, mecahin piring misalnya, kita udah agak bosan 2 kali. 3 kali udah bosan, apalagi belasan kali, bosan sebosan-bosannya. Itulah kita. Allah tidak. Ya. Yang kedua, adamul ya'si min rahmatillahi ta'ala. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Nggak boleh. Walaupun saat ini dia sebagai seorang pelacur, sebagai seorang pezina, pemabuk, lalu dia menyangka, mengatakan, yakin Allah tidak mungkin menerima tobatku. Nggak boleh. Ya. Bahkan ketika dia kafir, nggak mungkin saya masuk Islam diterima. Nggak boleh, pasti diterima. Nggak ada tobat yang tidak diterima, itu tidak ada. Kemudian wujubut taubati minadz dzambi mahma 'adama. Wajibnya bertaubat dari satu dosa sebesar apapun dosa itu. Ya. Jadi jangan tidak pede tadi ya. Jadi bercampur antara ketakutan yang luar biasa dan harapan yang luar biasa. Memang dosaku sepenuh bumi, ya Allah, Engkau tahu. Ya, aku tidak bisa menghitung dosaku, ya Allah, tapi rahmatmu, ampunanmu, aku yakin jauh lebih besar dari dosa-dosaku. Kira-kira begitu. Ya. Allah senang digituin. Senang sekali. Ya. Malah ketika aku tidak pantas diampuni, ya Allah, Allah nggak suka. Ya, berarti dia menghilangkan sifat Allah yang Maha Pengampun. Mana mungkin Engkau ampuni aku, ya Allah, dosaku terlalu banyak. Allah nggak suka digituin. Ya. Berarti dia menolak firman-firman Allah, ayat-ayat Allah, hadis Nabi yang menyatakan bahwa Allah Maha Pengampun. Maka nggak boleh bilang begitu. Maka kalimat ilahi lastulil firdaus ini ada kesalahan di dalamnya. Ya ilah, ya Allah, aku tidak pantas masuk surga firdaus. Ya, semuanya pantas ketika Allah mengampuni. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, idza sa'alta fas'al jannatal firdaus. Jika engkau minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Jika engkau minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Surga tertinggi. Sabda Rasul ini untuk siapa? Ucapan Nabi ini untuk siapa? Khusus untuk Abu Bakar, Umar, para sahabat, wali-wali Allah, para ulama? Tidak. Umum. Ya. Baru seminggu tobat dari zina, baru 3 hari mulai sholat, baru 2 hari berhenti dari narkoba. Tiba-tiba, ya Allah, aku minta surga firdaus, ya Allah. Boleh apa tidak? Boleh sekali. Allah senang sekali.
Kalau kita mungkin nggak senang ya, baru kerja seminggu, lulusan cuman SMA, minta gaji 50 juta misalnya. Ya tentu kita nggak suka. Ya, Allah senang ketika ada hamba yang minta yang besar, Allah senang sekali. Ketika hamba minta yang kecil-kecil, Allah kurang suka. Nggak haram sih, tapi Allah kurang suka. Ya. Ya Allah naikkan gaji saya, ya Allah sehatkan badan saya, ya Allah lariskan dagangan saya, ya Allah berikan aku mobil. Ini kecil semua kan dunia. Ya Allah kurang suka walaupun tidak haram, boleh saja. Nah tapi makruh ya, tidak disukai kita sebut nama Allah ya Razzaq, ya Alim, ya Fattah, ya Qadir, lalu cuman minta gaji naik 30% misalnya, ya nggak suka. Ya. Surga Firdaus yang atapnya langsung adalah arsy Allah, surga tertinggi. Ini menunjukkan bahwa Allah sama sekali tidak pelit, tidak bakhil. Baru taubat minta surga Firdaus, Allah senang. Yang terakhir, al-istishhadu fi sabilillah min mujibatil jannah. Mati syahid di jalan Allah ini sesuatu yang salah satu yang menyebabkan seseorang masuk surga. Bukan satu-satunya ya, salah satu. Ya. Banyak sekali yang bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Salah satunya ini mati syahid. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Perjanjian haramnya sudah lewat ya kan? Kita bikin perjanjian dengan bank atau leasing atau apa bahwa pinjam 100 juta kembali 200 juta atau 150 juta untuk beli rumah, kira-kira begitulah ya. Nah, jelas ini haram. Jelas ini haram. Nah, bagaimana sudah terlanjur setahun, 2 tahun, ya mau nggak mau. Kita kan tidak bisa mengelak ya kan. Kalau kita bisa mengelak, silakan. Ya. Kita datangi dia, Bapak kan tahu riba kan. Nah, saya kan ngutang cuma 100 juta. Kalau saya bayar 150 juta kan yang 50 juta riba. Ya. Saya bayar 100 saja ya. Nah, kalau dia mau ya alhamdulillah. Tapi kan ya jarang yang mau. Dia cari untung kan. Ya sudah. Sudah kita bertaubat kepada Allah. Maunya kita sih bayar 100. Tapi gimana lagi? Ya. Jelas kita berdosa, kita bertaubat kepada Allah. Dan jangan diulang lagi tentunya. Ya, sudah lunas nanti ngambil mobil, sudah lunas nanti ngambil ini, ngambil itu. Dengan cara leasing, dengan cara riba. Kecuali tidak ada pihak ketiga. Kalau tidak ada pihak ketiga, insya Allah halal. Antum punya mobil, dijual ke saya, harganya berapa? Terserah antum.
Saya bisanya nyicil sebulan 3 juta misalnya, oh ya boleh. Atau antum bilang jangan 3 juta dong, 3,5 selama setahun atau 2 tahun, begitu. Yang membuat haram itu ada pihak ketiga, ya. Maka seandainya ya, seandainya bank-bank itu punya mobil, jualan rumah, insya Allah halal. Cuman sayang regulasi yang ada itu kan tidak memperbolehkan bank-bank, lembaga-lembaga keuangan tidak boleh memiliki sektor real misalnya. Ini yang keliru. Seandainya boleh, insya Allah halal. Berapa? Terserah dia, orang dia yang jual. Nah, kita berhak nawar. Namanya jual beli itu bisa yadan biyadin, kuntan. Ini uangnya, ini barangnya, boleh. Bisa juga ini barangnya, uangnya nanti cicil atau ngutang. Bisa juga kebalik, ini uangnya, barangnya nanti belum jadi. Lemari belum jadi, buffet belum jadi, lagi mau dibikin, tapi uang sudah diserahkan 1 juta misalnya. Nah, nanti panjang sekian, lebar sekian, warna ini, modelnya begini, ada gambar, udah dilunasi duluan uangnya. Boleh kak? Boleh. Apa istilahnya? Salam. Jual beli salam. Nah, tiga-tiganya boleh. Tapi ya itu 2 orang. Gitu. Yang jadi masalah itu pihak ketiga tadi. Yang tidak boleh itu menjual sesuatu yang belum kita miliki, masih milik orang, bukan belum jadi ya. Kalau belum jadi boleh. Yang nggak boleh itu masih milik orang. Saya tahu handphone ini diglodok 1 juta. Saya tahu persis, saya punya teman di sana. Saya kasak kusuk, ya. Saya kasih fotonya ke antum, mau nggak ini? 1,2. Antum mau? Antum nggak tahu kalau diglodok 1 juta. Mau nggak? 1,2. Oh ya mau, nih. Nah, ini haram. Karena handphone itu belum milik saya, masih milik orang kan? Ah, kalau mau saya beli dulu 1 juta. Nih, mau nggak? 1,2. Nah, itu halal. Intinya, wala tabi' ma laisa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki, yang masih milik orang lain. Itu yang banyak terjadi. Wallahu a'lam. Jangan akad dulu, jangan akad ya, akad tanda tangan ya, jangan. Apa istilah kita, rasan-rasan aja dulu. Saya pengen mobil handphone yang kayak gini, saya berani nih 1,3 ya. Oh nanti kalau ada mau, ya udah kita modal dulu. Ya modal boleh, ngutang boleh ya kan. Intinya bahwa handphone itu sudah milik kita, sudah di tangan kita ya. Nih kita ngutang dulu atau kita bayar ya. Nih katanya antum mau gini 1,3 ya. Dia bilang aduh berubah pikiran saya nggak jadi beli. Ya kita nggak boleh marah, orang belum akad nggak boleh marah ya. Kalau marah berarti udah akad dong, kan belum akad gitu ya. Jangan bikin akad, jangan menjual sesuatu yang belum kita miliki. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang pemuda yang dia biasa secara rutin, kemudian tiba-tiba tidak head. Menopause. Usianya usia menopause. Iya, usia. Terus? Mendapat lagi, kemudian Oh keluar lagi haidnya. normal lagi.
lama gitu. Jadi sudah sempat aktivitas tapi masih ada seperti flek-flek itu berlama-lama, agak lama gitu, sampai 3 minggu. Nah statusnya apakah seorang wanita itu boleh sholat lagi atau masih dalam kondisi tidak sholat, belum boleh sholat? Ada dua kaidah. Kaidah pertama, wanita yang haidnya rutin, tiap bulan selalu 6 hari, belasan puluhan tahun begitu. Sekali waktu 8 hari, maka yang 2 hari jangan dianggap. Gitu. Tapi itu rutin ya, sudah puluhan tahun selalu 6 hari. Hari ke-7 masih ada, maka itu bukan haid, maka itu istihadah. Tapi syaratnya rutin. Kaidah kedua, ini bagi wanita yang tidak rutin. Ngaco, acak-acakan, kadang 6 hari, kadang 3 hari, kadang awal bulan, kadang pokoknya enggak rutin, maka lihat sifat darah. Lihat sifat darah. Sifat darah haid tentu diketahui oleh para wanita. Jangankan darahnya ya, mau haid saja wanita itu hafal. Ya, ada nyeri di sebelah sini, ada nggak enak sebelah sini. Wanita seperti itu. Ya, maka lihat sifat darah. Kalau yang keluar itu sifat darah haid, ya jangan sholat. Kalau yang keluar itu bukan sifat darah haid, insya Allah para wanita tahu yang sudah puluhan tahun, ya sholat. Ya. Wallahu a'lam. Antum harus tahu bahwa khulu ini sekedar permohonan, bukan ketok palu seperti cerai. Kalau cerai kan ketok palu, seorang laki-laki mengatakan aku talak engkau, itu istrinya mau nangis-nangis, mau guling-guling, mau nangis darah nanah, ya tetap jatuh talak. Adapun khulu ini permohonan istri supaya suaminya menjatuhkan talak dengan cara mengembalikan mahar. Dengan cara mengembalikan mahar. Bang, ini mahar abang ke saya dulu kan 20 juta ya, ini saya kembalikan. Saya sudah nggak pengen lagi melanjutkan rumah tangga dengan abang. Terserah suami. Bisa 3 kemungkinan. Yang pertama, ya sudah, aku ceraikan kau, selesai. Ya. Kemungkinan kedua, enggak, apapun yang terjadi aku tidak akan menceraikan engkau. Ya, ini kalau tanpa alasan ya. Ini kalau tanpa alasan. Kalau ada alasan 4 nanti kita bahas ya. Yang ketiga, jangan 20 juta dong. Tambahin. 30 atau 40. Boleh. Suami boleh nawar begitu. Ya. Kan maharnya dulu 20 juta bang, ini 20 juta. Kata suaminya, tambahinlah 30, 40. Boleh, ini hak suami. Itu terjadi di zaman sahabat, itu semuanya diambilin. Seorang wanita yang sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan suaminya, padahal sahabat itu. Sahabat ini minta itu, minta itu. Sampai tersisa ikatan rambut. Ya, pakaian yang ada di badannya dan ikatan rambut. Dan Nabi tahu dan Nabi membenarkan, Nabi membiarkan. Ya, Imam Malik mengatakan ini bukan akhlak laki-laki yang baik, tapi hak dia, tapi boleh. Ya, karena memang wanita itu sama sekali tidak mempunyai hak cerai, kecuali 4 alasan tadi. Tidak diberi nafkah, kemudian sering disakiti fisiknya, dipukul, ditendang. Kemudian dari awal memang tidak suka, kawin paksa, artinya tentu belum sekamar ya. Kemudian suami murtad atau ikut aliran sesat. Untuk 4 alasan ini maka suami nggak punya hak untuk meneruskan rumah tangga itu. 4 alasan tadi ya. Wallahu a'lam. Habis
kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.